Kongres Ulama Perempuan Indonesia diharapkan dapat mendobrak dominasi patriarki. Tidak bisa hanya menjadi penonton. Saya Dewi Jihan dan inilah Opini Tempo. Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI II yang dihelat pada 24 hingga 26 November lalu menjalarkan harapan di tengah riuhnya fanatisme beragama dan maraknya kerusakan lingkungan hidup. Rekomendasinya yang melawan penihilan perempuan dalam kehidupan beragama menunjukkan perkembangan gerakan Islam yang modern dan progresif. Namun, rekomendasi itu hanya menjadi basa-basi jika ulama perempuan tak mampu menjangkau komunitas yang lebih luas dan mengakar hingga ke kampung-kampung. Kongres Ulama Perempuan yang digelar di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah menghasilkan sejumlah rekomendasi. Antara lain, melindungi perempuan dari kekerasan atas nama agama, pemaksaan perkawinan, kehamilan akibat pemerkosaan, dan pelukaan genitalia. KUPI juga mendorong pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan hidup serta menyerukan solidaritas untuk masyarakat muslim di negara opresif, terutama terhadap perempuan seperti di Afghanistan, Iran, dan juga Myanmar. Nilai-nilai universal yang diangkat KUPI memberi pesan bahwa perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai perampasan hak dalam budaya patriarki. Celakanya, perampasan hak itu seolah-olah menjadi sah karena kerap disuarakan atau tidak ditolak dengan tegas oleh ulama laki-laki yang tak jarang menganggap perempuan sebagai sumber dosa dan manusia nomor 2. Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang pengurusnya didominasi pria misalnya, menolak pelarangan sunat perempuan dan tak keras mengharamkan perkawinan dini. Pun di berbagai pondok pesantren, kekerasan seksual terhadap para santri kian sering terungkap. Negara juga tak jarang ikut berperan dalam berbagai kasus kekerasan dengan ragu-ragu menghukum berat pelaku kekerasan seksual. Para ulama perempuan bisa membendung siklus perampasan hak pada perempuan dengan menggandeng ulama laki-laki moderat, pembuat kebijakan, dan berbagai komunitas termasuk dari agama lain. Satu perempuan saja yang dirampas haknya, yang lain harus bersuara dan bertindak. Mereka juga perlu mendorong hasil KUPI ini masuk kurikulum di pesantren. Ulama perempuan bisa mengarahkan dakwah dan karyanya pada kesetaraan gender dan kerusakan lingkungan. Tak hanya berkeliling kampung, mereka harus masuk ke arena digital dan lihai berceramah untuk berbagai kalangan. Apalagi, riset menunjukkan bahwa kaum muda lebih suka mempelajari agama dari media sosial ketimbang mendengarkan ceramah para kiai di masjid dan juga pesantren. Upaya perlawanan para ulama yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia jelas tidaklah mudah. Budaya patriarki di lingkungan keagamaan tak hanya di Islam, tapi juga di agama lain, terawat dengan baik lebih dari 2000 tahun lamanya. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.